Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Kita datang menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari beri sorak-sorai bagi Raja kita, Raja yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian hormat hanya bagimu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. All the glory belongs to you Lord Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You my comfort, you are my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, yes, we worship you, Lord Jesus. Never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah pujian kami yang kami naikkan kepadamu. Segala pujian hanya bagi Tuhan, sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang berkuasa atas kami. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama di sini, untuk menyambut undangan Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Hadirlah di sini untuk memimpin kami semua bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu ini. Saudara-saudaraku sekalian, mari alahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan percayalah, ibadah hari ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Nya dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Berapa banyak bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Kita naikkan syukur kepada Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita bersama-sama untuk Raja kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Katakan, amin. Dibangkitkan hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Menari bagi sama Raja kita. Menaikkan syukurku, Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menarik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti Meninggikan-Mu Yesus. meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Amin. Sebab kita punya Yesus yang dahsyat, Yesus yang hebat. Coba lihat kanan kirimu, katakan kita punya Yesus yang hebat. Amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Shalom. Puji Tuhan semua dalam sukacita Tuhan. Mari masing-masing siapkan hati. Hari ini kembali kita akan memulaikan perjalanan sepanjang 30 hari ke depan dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kalau kita diundang lagi di meja perjamuan kudus, ini sebagai pengingat bahwa sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 15 ayat 3a. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya mau bacakan penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus ini sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara sekalian, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita terikat pada roti dan anggur yang nampak ini. Mari arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3:1. Saudara, perjamuan ini disediakan bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Apakah semua sudah menerima anggur dan roti? Semua sudah terima? Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, karena segala sesuatu telah disiapkan. Dan masing-masing menyiapkan hati. Masing-masing berdoa. Bersyukur mengingat karya Yesus kayu salib, bahwa kita terlalu berharga di matanya. Maka dia mati kayu salib untuk menebus kita. Masing-masing bersyukur, menyiapkan diri. Nikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan betapa kami berharga di mata-Mu, Tuhan Yesus. Dan karena begitu berharganya dan Engkau mengasihi kami orang berdosa, yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, oleh anugerah kasih karunia-Mu, Tuhan selamatkan kami. Dengan darah-Mu yang tercurah kayu salib,
Tubuhmu yang tergantung di salib Tuhan Yesus menggantikan kami yang seharusnya terhukum karena dosa dan pelanggaran kami. Maka hari ini Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan lagi. Kami milik Tuhan sepenuhnya. Dan kedaulatan hidup ini adalah Engkau Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak hidup sembarangan. Hidup kami biarlah menjadi persembahan yang manis bagi Tuhan. Terima kasih wahai surga. Kami menikmati tubuhmu dan darahmu dan mengimani Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Angkat roti di tangan kananmu. Lalu dengarlah kata Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, makanlah. Terima kasih. Terima kasih. Batu. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah tercurah untuk penebusan dosa kita. Angkat anggur di tangan kananmu, mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus. Lalu ingat kata Tuhan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, minumlah. Bersyukurlah sejenak. Darah Tuhan Yesus sudah menyucikan saya dan saudara. Tubuhnya yang terkandung salib sudah menggantikan kita dari segala hukum kutuk, dosa perbuatan, dosa keturunan. Nah hari ini percayalah, saudara dan saya sudah dimerdekakan. Dan kita sudah termeterai menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah percaya darahmu yang tercurah kayu salib, tubuhmu yang gantung kayu salib sudah menjamin keselamatan kami dan kemerdekaan kekal. Dan kami adalah milik Tuhan sepenuhnya, ahli waris kerajaan surga. Maka segala kutuk yang bukan sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan, penyesalan dan semua luka batin Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup yang Tuhan pulihkan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk
kasih Yesus. Dan kami juga mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara ini. Biar hati kami terus terhubung dengan Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini Bapa. Engkau boleh mengumpulkan kami di sini Tuhan, karena kami tahu rancangan-Mu Tuhan bagi kami itu nyata. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau boleh memilih kami dari sekian juta orang Tuhan. Kami ini boleh menjadi biji mata-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami ini bukan apa-apa di hadapan-Mu. Kami ini Tuhan Engkau tebus dengan darah-Mu yang berkuasa Tuhan. Untuk itu Tuhan saat ini kami mau berdoa Tuhan. Untuk YPPI, untuk GMII. Tuhan Engkau sudah memulai pekerjaan-Mu melalui wadah ini. Engkau sudah memulai pekerjaan-Mu dari memanggil Pak Petrus Octavianus untuk mencurahkan hati-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sudah mulai, Engkau akan menyelesaikan. Tuhan ini kami Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan untuk melakukan amanat-amanat agung-Mu Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, urapi Tuhan Pak Gembala serta pengurus gereja ini Tuhan. Tuhan Engkau mau bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan kami boleh menyala-menyala Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan untuk bangsa ini bahkan seluruh dunia Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan kami serahkan Pak Prabowo serta para kabinet dan pemerintahan sampai ke desa-desa Tuhan. Tuhan Engkau sudah setiap pemerintah adalah pilihan Engkau. Untuk itu kami mau berdoa Tuhan. Tuhan Engkau curahkan mereka roh hikmat, roh keperkasaan, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, supaya Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Dan Tuhan rancangan-rancangan-Mu Tuhan untuk bangsa ini terjadi Tuhan, karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau boleh memposisikan bangsa kami Tuhan untuk Board of Peace. Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan sedang bergejolak di Middle East Tuhan. Tuhan kami ulurkan tangan kami Tuhan untuk mendoakan mereka Tuhan. Tuhan biar mereka Tuhan boleh takut akan Engkau. Pemerintah-pemerintah yang ada di Middle East Tuhan, Tuhan mereka boleh gentar dengan Engkau. Dan kami berdoa setiap pemerintah-pemerintah yang bukan dari Engkau, biar Engkau singkirkan dan Engkau tempatkan pemerintah yang Engkau pilih. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan masyarakat Tuhan di Middle East ini mereka boleh mempunyai kebebasan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, pakai Pak Prabowo Tuhan untuk melakukan misi-misi ini yang Engkau sudah berikan bagi bangsa ini Tuhan. Biar tentara-tentara Tuhan, mereka Tuhan boleh bekerja takut dan gentar akan Engkau. Dan mereka ini akan menegakkan Tuhan peace Tuhan. Karena kami tahu the real peace is only come from you, yaitu Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan sistem pemerintahan di Indonesia. Begitu juga setiap sistem-sistem pendidikan, keuangan, apapun Tuhan ambil alih Tuhan. Tuhan ambil alih Tuhan, supaya Tuhan bangsa ini Tuhan melakukan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bangkit Indonesia, karena terang Yesus sudah terbit di atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan untuk pengabaran Injil di Indonesia. Tuhan, biar pintu-pintu tertutup boleh terbuka Tuhan. Dan penginjilan-penginjilan dengan bebas dibentangkan di bangsa ini Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mau serahkan juga persembahan kami Tuhan.
Tuhan, Engkau kuduskan persembahan-persembahan kami ini untuk supaya itu boleh dilakukan untuk melebarkan pekerjaan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau, dan kiranya Engkau mau berkati jemaat di sini. Mereka Tuhan semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menerima janji-janji-Mu. Haleluya. Amin. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baiklah, selamat menabur Bapak Ibu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Allah kami Yesus, terus melekat kepadamu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Firman-Mu Yesus, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Cepat saja terhubung. Ku terhubung dengan, selalu melekat di hatimu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu ya dasar hidup yang berdaulat. Ku terhubung padamu Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Benar Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus, melekat di hatimu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu lah Tuhan Yesus, dasar kehidupan kami. Untuk kami sanggup melewati berbagai ujian, berbagai masalah dalam hidup ini yang Tuhan izinkan. Makasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan berbicara bagi kami semuanya. Hamba-Mu penyampai saja. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa. Dan Roh Kudus Tuhan yang akan menolong setiap kami. Hamba-Mu juga setiap kekasih Tuhan yang ada di ruangan ini. Menikmati firman Tuhan dan mengalami kuasa firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Thank you pemuji. Shalom. Apa kabar kasih Tuhan? Luar biasa. Semua bahagia hari ini? Saya mau ingatkan satu saja alasan untuk kita bahagia. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena kita terlalu berharga di matanya. Itu sebabnya satu-satunya alasan dia datang ke dunia. Menjumpai kita, kekasihnya. Supaya kami menerima anugerah keselamatan. Amin.
cukup. Satu saja cukup. Lebih dari cukup. Anugerah Tuhan buat kita semuanya. Tapi banyak orang Kristen di zaman modern ini, di era digital ini, secara tidak sadar mengukur kebahagiaannya, mengukur harga dirinya, mengukur identitas dirinya dengan validasi pengakuan eksternal. Ya, mereka lebih percaya pada algoritma. Apa itu? Ukuran ya yang ditentukan oleh sistem komputer. Ya. Maka orang berbahagia ya kalau followernya banyak, kalau viewersnya banyak, kalau banyak pengikutnya, banyak yang meng-high dia, itu mereka merasa berbahagia dan berharga. Tapi sebaliknya kalau sepi, kontennya sepi, ya postingannya sepi, dari like, dari itu, mereka merasa hidupnya gagal, nggak berharga. Ada di sini begitu? Nggak ada dong. Atau ada? Ya. Banyak orang Kristen loh itu yang saya jumpai. Ya, dia murung mukanya kenapa? Karena dikit like-nya, postingannya sepi dari respon. Ya. Iya Mas Edo. Amin. Enggak penting ya, sepi respon ya. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang yang menjadikan standar nilai diri dan kebahagiaannya berdasarkan algoritma, maka biasanya mereka akan sibuk mengejar impresi, mengejar pengakuan, mengejar validasi eksternal. Maka mereka fokusnya, mereka membangun self-branding atau branding. Ya. Nggak salah, kita masing-masing punya branding yang positif, yang membangun, tanpa melupakan pembentukan karakter. Ya. Tapi banyak orang yang berani mengorbankan harga dirinya, berani posting konten-konten yang kontroversial, ya, yang jelas mengorbankan prinsip Kristiani bahkan norma sosial demi viral, ya, demi viral, nggak apa-apa, nggak penting. Itu harga diri, apa dicaci maki, justru banyak caci yang banyak haters itu terkenal dia, berarti dia top, ya. Siapa yang hari ini banyak hatersnya? Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dinamakan generasi validasi. Ya, penting validasi, pengakuan penting. Tapi hidup kita bukan ditentukan oleh validasi, pengakuan eksternal. Kita penentu semua pengakuan dari luar kita penentunya. Katakan amin. Gak penting. Karena itu sebabnya Bapak Ibu, ketika orang fokus mengejar branding, dia melupakan pembentukan karakter, dia bayarkan harga dirinya dengan justru cacian, maki, dan hinaan dan campaan. Ini yang terjadi anak-anak muda sekarang. Ya. Zaman 15 tahun lalu saja, saya ngajar di salah satu institusi yang terkenal dengan banyak artisnya, banyak orang terkenalnya. Mereka tuh sibuk banget mengejar branding. Dia loh orang sosialite, dia loh pemakai barang-barang branded yang orisinil, bukan abal-abal. Wah, dia itu orang yang populer, dia itu orang yang valid kekayaannya. Maka banyak orang yang capek mengejar, membangun branding. Bapak Ibu, seterkenal apa saudara? Sehebat apa saudara? Jabatanmu setinggi apa? Enggak menjamin validasi yang akurat yang menjadikan kita layak menjadi orang Kristen yang jadi tauladan. Maka hari ini kita mau belajar. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar, ya.
Ketika kita sadar ya bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan, maka fokus kita bukan lagi membangun branding, tapi fokus kita mengutamakan prinsip Kristiani, ya, mengutamakan prinsip rohani yang juga setara dengan norma-norma sosial. Bapak Ibu, banyak orang Kristen itu gagal di tengah masyarakat karena tidak hidup sesuai norma sosial. Di gereja holy moly, di luar sana mau korupsi, mau berzina, mau berjudi, mau silakan. Halal, yang penting nggak mengganggu orang lain, nggak mengganggu suami orang, nggak mengganggu si orang kalau nggak kelihatan. Ya, Bapak Ibu, saya banyak, paling enggak, tapi saya salut orang yang saya layani ini. Satu waktu dia datang, dia mengaku dengan dia nggak tahu, dia tahu diri atau membanggakan diri bahwa dia ini 2 kali mengganggu suami orang. Waduh, dia 2 kali loh. Dia bilang, saya 2 kali Pak, saya berhasil mengganggu rumah tangga orang. Rumah tangganya korat-karit. Saya nggak tahu dia mengaku ini minta pelayanan pribadi untuk bertobat atau bangga menjadi haters. Itu. Tapi ini fakta yang terjadi. Banyak orang mengagungkan, mengholi-molikan kesucian, kekudusan, tapi fakta hidupnya dia hidup tidak seperti kata-katanya integritas orang Kristen, integritas orang-orang ke gereja sini dipertaruhkan dengan gaya hidup sehari-hari. Integritas Kristen bukan terletak engkau waktu baca Alkitab, bukan ketika engkau duduk di gereja, bukan ketika engkau dalam persekutuan, kor, nyanyi, ibadah, pelayan kemana. Pamor kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh banyaknya like atau views kita, followers kita. Banyaknya jemaatmu, banyaknya orang menyanjung-nyanjung karena khotbahmu bagus, karena suaramu bagus. Saya menyindir dari saya sendiri. Tapi saya belajar, mimbar ini bukan panggung saya cari pamor. Panggung inilah hadirat Tuhan yang saya hargai. Saya berdiri di sini bukan karena pintar khotbah. Khotbah saya biasa-biasa aja, mungkin gak suka saudara. Tapi saya khotbah di sini karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena diangkat oleh orang. Bukan karena saya diangkat oleh organisasi. Bukan karena saya pernah menunjukkan prestasi. Bukan. Kalau Bapak Ibu berprestasi, Bapak Ibu berhasil, sukses. Bapak Ibu bisa punya pamor luar biasa. Hebat. Itu bukan karena prestasimu itu yang menjadi validasi. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus itu memvalidkan kita. Amin. Memvalidasi kita pun validkan. Maka hari ini kita mau belajar di tengah kondisi seperti ini. Mampukah kita hidup seperti yang firman Tuhan kehendaki? Bapak Ibu, ya, saya mau katakan, hari ini kalau cari pamor, cari validasi dari eksternal, hari ini stop. Ya, mari membangun branding kita berdasarkan validasinya kasih karunia. Validasi kita harus jelas dengan terbentuknya karakter, attitude, dan mindset yang Christ-like. Kegagalan orang Kristen menjadi terang dan garam di dunia adalah karena tidak menghadirkan karakter, attitude, dan mindset surga yang sesuai firman Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya tidak sedang berkhotbah, tapi sharing berdasarkan pengalaman yang saya jumpai. Maka hari ini Bapak Ibu, saya banyak bertemu dengan orang. Sulit sekali mempraktekkan hidup kekristenan di marketplace, di meja kerjanya, di panggung usahanya dia, di tempat jabatannya dia. Sulit ini. Maka jangan heran kalau yang pakai baju orange itu banyak orang di penjara. Saya pelayan di penjara ini. Bekas pejabat, bekas pendeta, bekas ini, bekas itu, masuk juga. Artinya mereka boleh populer, boleh punya kekuasaan, boleh punya kekayaan, tapi dia malah tidak dapat validasi dari surga. Pak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana
ya, kita berhasil menjadi terang dan garam. Menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Sulit, tapi pasti bisa dikerjakan. Hari ini kita mau pakai contoh. 3 minggu ke depan, khotbah kita ada sekitar pembentukan karakter, attitude dan mindset Kristiani yang menghadirkan orang Kristen, menghadirkan jemaat GMI New Life ini di tengah marketplace di mana saudara siap menjadi terang dan garam dunia. Katakan siap. 3 paling depan. Ada contoh tokoh-tokoh Musa, Paulus, dan Daniel. Tokoh-tokoh yang ditulis di Alkitab ini pasti ini memang patut dicontoh. Dan semua contoh teladan ini tidak mulus saja tahu-tahu ke panggung kehormatan. Nah, ini kegagalan kita. Maunya cepat orbit, maunya cepat terkenal, maunya cepat ngetop. Lupa pembentukan pribadi Kristiani. Setiap kali saya naik mimbar nih, saya bergumulnya itu kalau boleh sih, kalau boleh saya nggak usah di mimbar khotbah. Segini banyak orang melihat saya, begitu keluar apa yang kata-kata keluar saya, kayak gitu nggak hidupmu. Banyak orang dengar khotbah, dengar pengajaran baik, modal untuk menghakimi, cari kesalahan hamba Tuhan. Sesama hamba Tuhan pun sirik-sirikan, saling menjatuhkan. Enggak di sini. Di sini ada ibu gembala di gereja yang sangat besar, terkenal. Ya, pasti dia juga mengalami hal-hal seperti ini. Tapi kasih Tuhan Yesus, kita mau ambil contoh hari ini. Orang yang karakternya, attitude-nya, mindset-nya terpuji. Yusuf. Semua kenal Yusuf? Bukan tukang sate sebelah sana. Yusuf, ya. Bapak Ibu, mari kita buka dahulu, ya. Bahwa hidup ini navigasinya, validasinya terletak pada kasih karunia Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 1 dan 2. Ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama dan resapi bersama-sama. Boleh bangkit berdiri enggak? Menghormati firman Tuhan dan ikrar, ini jadi ikrar kita. Pengingat kita. 1, 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan mengatakan buat kita semua. Orang yang membutuhkan validasi pengakuan dari eksternal, dia sudah melawan firman Tuhan ayat 9 tadi. Hendaklah tidak memegahkan diri. Validasi eksternal itu sama dengan memberontak dengan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan jangan memegahkan diri. Ini validasi yang butuh validasi eksternal ini adalah kesombongan modern. Ya. Dari kata memegahkan diri, jelas firman Tuhan tadi menjamin kasih karunia itu yang membuat validasi kita. Next. Ya. Kita ambil contohnya Yusuf. Yusuf memang hidup jauh sebelum Yesus lahir. Yusuf tidak membaca Injil. Ya. Tidak mengenal Yesus. Tetapi hidupnya memancarkan Christ-like. Ya. Saudara, kasih karunia itu bergerak, ya, anugerah Allah itu bergerak dalam rencana kekal Allah. Yusuf hidup dalam pernyataan Allah. Dia takut akan Allah dan percaya
bahwa providensia atau pemeliharaan ilahi di balik semua proses hidupnya. Katakan, hidupku dalam providensia Allah. 1, 2 kita. Sepahit apapun hidup saudara, sesusah apapun hidup saudara, providensia Allah ada di dalamnya. Proses dalam hidupan itu. Sudah jadi orang Kristen jangan gampangan. Ya, mau enak-enakan saja. Daging ini, Efesus 2 ayat 1 tadi dikatakan, bahwa kita ini dulu berdosa dan mati rohani. Nah kalau kita hidup ini kasih karunia Tuhan, itu validasinya kasih Tuhan. Untuk apa? Untuk apa kita dikasih karunia Tuhan? Supaya di profesimu, di jabatanmu, di kehidupan hari-harimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Kita sedang mengatakan rencana Allah dalam kehidupan kita. Enggak ada yang gagal, selalu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi Dia. Amin. Itu, ayo. Ya. Yusuf mengalami pengkhianatan, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Namun Alkitab berulang kali berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Nah ini seringkali nih kegagalan teologinya, mengenal teologi orang-orang Kristen. Dipikirnya kalau disertai Allah, dilindungi Allah, dianugerahi Tuhan, bebas dari pencobaan penderitaan. Lalu kalau menderita, lalu itu mengungkit-ungkit Tuhan. Gua udah kasih persembahan, perpuluhan, rajin ke gereja, baca Alkitab, melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini ada? Kenapa suamiku gak bertobat? Kenapa anakku nakal semua? Kenapa istriku cerewet terus? Kenapa sakit ini gak sembuh-sembuh? Kenapa? Banyak pertanyaan yang ujung-ujungnya sedang menyalahkan Tuhan, providensiamu salah dalam hidupku. Enggak ada amin kan? Providensia Allah salah buat kita. Bapak Ibu, anugerah Allah ini perlu dimengerti. Anugerah Tuhan tidak mencegah penderitaan, ya, tapi penyertaan dan mengubah tujuannya. Amin. Roma 8:28. Ya, Allah turut untuk mendatangkan dan kebaikan. Bapak Ibu seringkali, saya berdiri di sini, saya bersyukur dengan orang yang menfitnah saya, orang yang negur saya dengan keras, dengan cacian makian, dengan sindiran-sindirannya. Saya bersyukur dengan orang-orang yang membenci saya ketika saya melakukan kebenaran. Yusuf merasa nggak bersalah, tapi tetap dihukum, difitnah. Saya berterima kasih buat yang memfitnah saya. Karena dengan fitnahan saudara, dengan kebencian saya membongkar akar busuk saya. Kekurangan saya, akibat perbuatan dosa saya dibongkar habis. Kalau enggak tanduk saya selalu tinggi, sombong, tinggi hati. Sudah mau dibongkar dosanya? Kita memang sudah diampuni. Tapi akibat dosa itu mengejar kita. Itu perlunya kasih karunia Tuhan, providensia Allah itu menyertai dan kita sadar. Disertai oleh Allah. Yusuf kendati enggak kelihatan siapa-siapa. Kendati mata Tuhan tidak secara fisik kelihatan. Tapi dia tahu Allah menyertai. Artinya apa? Mata Allah mengoreksi kita terus. Waktu saya berbuat benar. Waktu saya melanggar firman Tuhan, waktu kita berdosa, Dia melihat kita. CCTV-nya Dia itu 24 jam menyertai kita. Di meja kerjamu, di tempat masakmu, di tempat tidurmu, di meja makan di ruang tamumu. Ketika engkau ke pasar, CCTV Allah menyertai kita. Amin. Mulai hari ini sadari. Allah siapa yang menyertai Allah? Ingat, disertai berarti dilindungi, tapi dilihat. Apa Yusuf menyadari itu.
Dia tahu persis anugerah tidak menyegah penderitaan, tapi menyertai dan mengubah tujuannya ketika dia di dalam sumur. Karena ketika dia difitnah oleh kakak-kakaknya, ketika dia di situ, dia tahu Allah menyertai dia. Maka waktu di sumur dia nggak nyalain Tuhan, dia nggak nyalain kakak-kakaknya, karena dia tahu ada tujuannya Tuhan, amin. Ketika dia jadi budak oleh Potifar, di rumah Potifar, difitnah oleh tante Poti. Sampai akhirnya dia masuk penjara. Allah sesusahmu, penderitaanmu kalau melakukan kebenaran itu nggak kekal. Seketika ubahkan ratapan menjadi amin. Siapa yang masih sakit nggak sembuh-sembuh hari ini? Ratapanmu akan diubah menjadi tari-tarian. Amin, Bu Lina? Amin? Ibu Lina boleh berdiri? Dia sudah menjalani kemoterapi, terus apa lagi? Sudah dinyatakan bersih, tiba-tiba muncul lagi. Harus siapa lagi, Bu? Harus dioperasi kemo lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau hari ini masih percaya Yesus Tuhan itu mukjizat. Amin. Siapa hari ini rasanya Tuhan gak dengar doaku, gak naik-naik pangkatku, kacung terus. Ya, gak pernah jadi bos, diperintah terus. Saya mau kasih tahu, Yusuf waktu jadi kacung, jadi budak, dia gak pernah menyalahkan Allah. Dia tetap tahu, ada waktunya aku dinaikkan. Seperti waktu diangkat dari lubang sumur. Ya, apa sangka itu ada saudagar lewat? Yusuf gak teriak-teriak loh. Saudagar tuh lewat, ngelihat ada Yusuf. Ngapain Cuk? Dan yang lewat itu memang kebetulan saudagar budak. Kalau dia saudagar kambing, biarin aja. Tapi yang lewat saudagar budak. Kalau Allah menyertai di lubang sumur, Tuhan gak susah ngirimkan penolongnya, amin. Apa sih susahmu hari ini? Saya khotbah ini bukan berarti hidupku enak-enak aja. Gak susah-susah aja. Ada pergumulanku. Tapi aku tahu providensia Allah ada. Diangkat. Mimpinya dia kan jadi Perdana Menteri ya. Diangkat di rumahnya Potifar jadi apa? Udah jadi budak lagi dilecehin. Apa Ibu? Penghargaan buat orang laki-laki dilecehkan perempuan, saya mau kasih tahu. Makanya ibu-ibu yang jadi istri, jangan sekali-sekali ngomong senonoh kepada suamimu. Di kepala loh. Dia imam loh, amin. Sejelek-jeleknya suamimu, perannya tuh imam. Jabatannya imam yang harus dihormati. Sehebat apapun mungkin jabatanmu lebih hebat dari suamimu. Kekayaanmu lebih dari suamimu. Tapi suamimu tepat harus Tapi bapak-bapak juga merasalah layak dihormati istri. Iya dong. Jangan take it for granted. Perempuan kamu harus hormati aku. Suami loh. Tapi engkau gak layak dihormati. Ini saya belajar banyak dari istri saya. Ya. Kalau saya ditegur istri saya, kadang-kadang pedes. Kadang saya tersinggung. Sebagai laki-laki loh, tersinggung aku. Tapi yang ngomong benar, yang ngoreksi benar siapa? Kalau bukan penolong sepadanku, amin. Ayo penolong sepadan, kasihlah, bukan kritik, gak ada kritik yang membangun. Tapi nasihat membawa solusi menuju kebaikan, amin. Bapak-bapak juga gitu. Berilah rasa aman pada istri. Pulang kantor, lapor. Pulang kantor jam 5. Nggak usah ke KP dulu. KP. Kalau tahan ngeliat gincu merah lebih merah dari istrimu, nggak apa-apa. Kalau lihat keramahan penyaji, maka lebih ramah dari istrimu yang cemberut, ngasih bikin kopi lah aku. Bikin sendiri. Kalau di KP itu kan,
belum minta, belum bayar tuh, halo bos, ganteng kali. Wih, istrinya, bah, perut muda buncit, ini, botak pula. Maaf yang perutnya gede. Yang bose minta maaf ya. Ini karena saya bicara yang katanya orang-orang di luar gereja ini. Kalau yang di dalam sini menghormati suami kan? Bangga suaminya kan? Iya kan? Mau punya uang tetap sah? Nggak punya uang? Yang jawab yang laki-laki. Ya, begitu. Bapak Ibu, Yusuf ya, dia sadar penyertaan Tuhan. Disinilah banyak orang Kristen modern tersandung dalam pengertian teologi yang salah. Disertai Tuhan bebas dari penderitaan. Disertai Tuhan hidup semena-mena. Ya, disertai Tuhan justru Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus siap bertanggung jawab. Karena ada waktunya kelak engkau dipermintai bertanggungjawabkan. Aku sudah selamatkan engkau. Untuk apa selamatkan? Kasih karunia itu untuk membuat kita menjadi berkat. Amin. Berkat itu enggak usah muluk-muluk. Dengan hidup benar sesuai firman Tuhan membuat orang bersama kita itu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Membuat orang aman sebelah kita. Kalau orang dekat sebelah kita aman, Bapak Ibu cerita apa saja tentang surga, tentang Yesus Kristus didengar. Ini saya cerita sedikit ya. Kemarin saya terpaksa naik taksi. Saya kalau udah bayar nggak mau rugi. Wah, udah dapet taksinya, mesti kepanasan dulu. Saya udah, yaudah deh. Tapi saya harus naik taksi. Dapat taksi itu juga karena kebaikan hati orang. Begitu dari taksi saya lihat, ya supirnya udah tuir. Kesian aku. Tapi udah. Baru duduk nih. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Baik. Tapi rezeki seret. Mulai nih. Tahu nggak? Kalau ada orang susah, jangan nambah-nambahin susahnya. Lu sih kerjanya kurang keras. Lu sih malas. Nggak usah. Itu kesempatan peluang masukin Injil. Susah ya Pak ya. Nah itu dia cerita, nah aku belum ngomong nih, dia udah bla 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 bla, anaknya 5 lah, inilah, aduh, udah 3 hari setorannya nggak ada karena bla 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 dan sebagainya. Jatuh hati juga saya. Masa kalau jatuh hati terus hatimu mau keraskan? Sudah saya kasih uang lebih dari tarif. Menjaminkah dia bahagia? Yang bisa kita berikan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kenalkan Yesus itu ada. Tapi nggak ada orang yang nolak keselamatan. Nggak ada orang nolak kasih karunia. Semua butuh kasih karunia Tuhan. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itu perjalanan dari Pondok Indah ke rumah saya kira-kira 35 menit. Begitu sampai rumah saya bilang gini. Ayo sang berdoa. Kamu udah baca Al-Quran enggak? Enggak. Bilang itu. Ini saya mau kasih tahu di Al-Quran ada 59 nama Isa Al-Masih. Artinya apa? Dia yang jawab loh. Oh ya saya dengar dari khotib. Itulah Imam Agung. Dia adalah ruhnya Allah. Nah lu tahu. Dia hakim adil yang nanti datang pada hari. Nah lu tahu. Gampang gue masuk. Kalau kau tahu penghakiman oleh dia nanti akhir zaman. Di akhirat. Kenapa kamu gak mau percaya sekarang? Masuklah. Saya doain. Terus masa mau saya kasih uang pas? Ngasih uang lebih, saya mau ngasih tahu. Tarifnya hanya 43. Saya bilang bukan ngomong nominalnya ya, bukan saya sosial ya. Karena di dompet kalian hanya 100. Saya kasih 100, istri saya teganya kasih cuma 100. Khotbah tentang Yesus yang baik, iya di dompetku ada 100. Saya kasih, dicium tangan saya. Dia bilang gini, saya belum pernah dapat penghargaan seperti ini. Kalau engkau dapat penghargaan Tuhan, hargai semua manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Waktunya dipersingkat.
Kenapa Yusuf diizinkan masuk sumur, difitnah, masuk penjara? Dia harus mengalami namanya pembentukan. Yang pertama, pembentukan karakternya. Integritas kekristenan dimulai dari pembentukan karakter yang Christ-like. Katakan amin. Karakter. Ya. Lihat. Di rumah Potifar dia katakan gini. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah kesadaran akan Allah. Bukan karena pengawasan. Ini integritas ini. Integritas apa? Engkau melakukan tanpa dilihat orang, itu integritas. Ya. Jangan kok lihat pimpinan, dilihat pengawas, baru hidupnya baik. Di depannya pendeta, di gereja ini, holy moly, halo shalom, apa kabar Cipika, kiri, kanan, bla bla, Yudas. Bapak Ibu, kalau Cipika-Cipiki mas saya, katakan kalau itu rasanya Yudas. Kalau saya nyapa itu, bukan saya berlagak ramah. Karena saya kalau diramain orang, saya senang. Maka saya ingin sharekan, Yesus terlalu ramah buatku setiap hari. Ketika aku bangun tidur, dia kata, I love you Yohan. Engkau berharga di mataku, aku mengasihimu. Sepanjang 24 jam ke depan, aku mengawasimu, aku mengontrol dirimu. Aku menuntun engkau, aku memimpin engkau ke padang rumput hijau ke air yang karena aku gembala yang baik. Itu yang aku mau ceritakan buat semua orang ketemu aku. Jangan pelitlah ramah. Ya. Memang muka gue gini sangar. Tuh ke salon tuh sekarang vermak gampang kok. Gitu. Ada teman saya itu mau sedih, mau nangis sih. Bener senyum terus gitu. Apa rahasianya? Benangnya ditarik, melorot semuanya. Tapi di sini kan bukan ada benangnya kan? Ini tarik nih. Ini nggak ada benangnya nih. Ini nggak ada benangnya nih. Kasih karunia mendatangkan damai, sejahtera, sukacita seperti sungai yang mengalir. Dan itu yang membuat orang terpesona akan siapa yang di dalam kamu. Di dalammu bukan prestasimu, bukan hasil kerjamu, tapi kasih karunia Tuhan yang dalammu yang membuat orang tertarik. Yesus itu siapa? Amin. Sudah ya, sampai di sini saja tentang karakter. Yang kedua, diizinkan apa? Membentuk namanya attitude. Apa? Attitude itu sikap hati, ya. Sikap hati itu penting, Saudara. Ya. Yusuf, sikap hatinya dalam penderitaan susah, dia tidak mengalami kepahitan. Ya. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia menyalahkan saudara-saudaranya membuat dia yang jahat sama dia. Ya. Dia tidak menyalahkan ketidakadilan. Ya. Dia bahkan tidak punya pikiran membalas, itu terbukti pada akhir pertemuan dengan keluarganya. Ya. Dan ini yang hebatnya, dia mampu mengampuni. Saya berkali-kali ingatkan, bertahun-tahun saya menyimpan dendam. Dan sekarang saya tahu dendam itu melanggar firman Tuhan. Itu pemberontakan terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah mereka. Apa? Hari ini kalau masih menyimpan dendam, luka hati, luka batin karena perbuatan orang jahat, jangan berhenti memberontak pada firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat Yusuf tidak akar pahit. Ya, nggak menyalahkan orang lain, nggak cengeng dia. Hidup memang nggak gampang. Hidup memang nggak gampang. Karena apa? Karena Tuhan membuat semuanya jadi mudah. Amin. Perjuangan memang berat. Tapi Allah menggendong saudara. Sampai masa tuamu,
sampai putih rambutmu Ibu Joyce. Yesus tetap dia menggendong Ibu Joyce. Sendiri bertahun-tahun terus suami nggak pernah meninggalkan kau sendirian. Sikap hati menghargai anugerah berkat Tuhan itu penting. Karena hanya orang yang tahu diri dikasih Tuhan, hanya yang tahu diri Tuhan mau dikasih buat dia, kau tahu diri hargamu mahal, engkau akan mampu hidup menjadi berkat. Dan bisa bersyukur dalam segala, karena segala sesuatu diizinkan terjadi untuk mendatangkan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Persis seperti kekuatanmu. Ya, persis kekuatanmu. Terakhir yang ketiga, mindset kita. Kasih karunia itu membentuk karakter kita, membentuk attitude kita, sikap hati kita, dan membentuk mindset kita. Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20, dia mengatakan menunjukkan mindset teosentris. Yusuf bukan egosentris. Orang egosentris bertanya, kenapa sih ini terjadi padaku? Tuh orang yang jahat aja nggak dihukum Tuhan, hidupnya enak aja. Tapi kenapa sih aku yang rajin kasih perpuluhan, persembahan, pimpin pujian, penyembahan ya? Ya, rajin ke gereja, rajin baca firman, kenapa sih kok hidup susah? Ya. Tapi bagi orang yang hidupnya adalah terarah kepada Tuhan, teosentris, dia akan berkata begini, Tuhan sedang mengerjakan apa melalui ini. Amin. Allah turut mendatangkan penderitaan bisa diubahkan menjadi keriaan. Dia bisa berkata, engkau memang mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Ini lawan kata yang jelas. Manusia biasanya bisa hanya membuat penderitaan, kesusahan, dan menambah penderitaan. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Apa? Kasih karunia Tuhan Yesus apa? Menjadikan kita mampu melewati setiap pergumulan dan mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah DNA-nya dari GMI New Life ya. DNA New Life ya. Disingkat saja. Next, lembar terakhir. Ini DNA-nya New Life. Berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru ya, lalu berakar. Dalam rawatan di gereja ini, Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu berakar. Artinya berakar apa? Hidup dalam persekutuan ini, kita harus mengakar dalam kebenaran firman Tuhan. Ini di sini khotbahnya selalu dasarkan firman Tuhan. Bukan holy moly, bukan kemakmuran, bukan bla 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 bla. Firman Tuhan yang diberitakan seutuhnya. Dan itu yang membuat pertumbuhan iman kita. Ketika iman kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, anugerah membentuk karakter, sikap, dan mindset yang Christ-like. Maka kita akan berbuah, berdampak berkat di marketplace dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tujuannya kasih karunia membuat Bapak Ibu menjadi berkat. Amin. Mari bangkit berdiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita. Darah Tuhan Yesus Kristus membayar lunas semua akibat dosa kita. Tubuhnya digantung kayu salib sudah menggantikan kita dari hukuman kekal dan memerdekakan kita. Maka hari ini,
kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup kita. Kita semua selalu butuh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang menjamin kita selalu sanggup dan jadi pemenangnya dalam perjuangan hidup ini. Karena kasih karunia Tuhan itu yang menyebabkan kita selalu jadi pemenangnya ketika ke dalam ujian, pencobaan, dicaci, dimaki, dihentakkan oleh keadaan dunia. Dunia gak semakin baik. Kalau berita-berita terakhir ini, Tuhan Yesus, Bapak Ibu lihat, dengar berita-berita terakhir ini. 2, 3, 4 negara besar sedang bersiap-siap. Dampaknya mungkin akan dialami oleh orang percaya. Sahabat saya, pengurus perusahaan doa yang saya bina, hari ini mereka berdoa nangis-nangis karena anaknya tinggal di Abu Dhabi 15 km dari penjatuhan bom itu. Bapak Ibu, dia bukan saudaramu, tapi ada jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan di sana sedang dalam ketakutan. Hari ini kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Kalau kita hidup makan dengan enak, kita sehat, kita hidup damai, kita bisa bersekutu dengan bebas, kita bisa menikmati semua kebahagiaan Tuhan. Itu kasih karunia, gak ada yang memegahkan diri. Hari ini kita diingatkan untuk lebih tahu diri bahwa kedatangan Dia kedua kali akan segera. Tanda-tandanya semakin jelas. Siapkan. Karena kasih karunia Tuhan cukup untuk kita bertahan sampai Dia datang 2 kali. Lalu dikatakan, engkau mempelaiku yang layak masuk malaikat. Hari ini engkau kesepian karena kurang followers, kurang perhatian, seolah-olah tinggalkan. Kalau hari ini merasa gagal, kalau hari ini merasa gak bahagia, gak berharga, dengarkan baik-baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus cukup bagimu. Kalau sebagai orang bisa lahir baru, mengaku Kristen lahir baru, tapi karaktermu, attitude-mu, mindset-mu tidak berubah, mungkin belum selesai dalam proses pembentukan bertobat. Hari ini Roh Kudus ingatkan kita supaya hati kita, hidup kita selalu terhubung dengan Dia. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi dengan iman, selalu melekat. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kekasih Tuhan, hari ini ingatkan kembali, perbaharui hidupmu dan imani kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Mari katakan bersama-sama saya, taruhkan tangan kananmu di dadamu, dengan iman berkata bersama saya,
Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Hanya itu yang aku butuhkan. Menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagiku. Kekuatanku enggak seberapa. Melewati ujian, pergumulan, penderitaan dan kesesakan. Tapi kasih karunia-Mu mengangkat imanku, mengangkat jiwaku, memperbarui karakterku, memperbarui attitudeku, dan memperbarui mindsetku menjadi seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang selalu cukup buatku. Jadikan aku alat berkat Tuhan dimanapun aku berada, memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga, terima kasih, bersyukur Engkau sendiri bicara bagi kami semua, termasuk bagi hamba-Mu, untuk tidak main-main dengan hidup ini Tuhan Yesus. Karena darah-Mu terlalu mahal untuk menebus kami Bapa di surga. Karena tubuh-Mu yang tercabik-cabik karena menggantikan kami yang seharusnya mengalami Tuhan. Sadarkan kami setiap waktu kasih karunia-Mu berlaku bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai, lindungi, dan Roh Kudus Tuhan pegang tangan setiap umat Tuhan untuk selalu berpaut terhubung dengan Engkau Tuhan. Hatinya selalu melekat padamu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu lah sandaran hidup yang berdaulat atas hidup ini. Makasih Bapa surga. Kasih karunia melenyapkan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, dan semua ketakutan itu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan. Jemaat kasih Tuhan. Hidupilah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Pulang, lakukan firman Tuhan, dan nikmati anugerah kasih karunia Tuhan yang memerdekakan, membebaskanmu, membuatmu berharga dan bahagia. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Memanggilku
Makasih. Shalom. Orang-orang bahagia. Izinkan saya menyambut Bari. Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama kita hadir hari ini. Boleh berdiri di tempat? Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ibu dari Palangkaraya ya. Nah, dari Ambon. Ibu dari Jakarta. Oke. Wah, seluruh Indonesia datang ke sini nih. Terima kasih Bu kehadirannya. Minggu depan datang lagi. Masih dalam rangka pembentukan karakter, attitude dan mindset. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Yesus sekalian. Bye.